Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, Syahrul Siyam, Syahrul Aziz, Syahrul Mubarak. Pemirsa Media Center Mansatu Nganjuk yang dirahmati oleh Allah, saya Afra Putri Yasila dengan kerabat Media Center dalam acara Ramadan Bil Qalam mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada tahun 1445 Hijriah. Pada kesempatan kali ini hadir Ibu Harir Zumratul Mufidah sebagai Koordinator Bidang Dakwah Pengurus Anak Cabang Fatayat Kertosono. Selamat datang Ibu di Media Center Mansatu Nganjuk. Semoga tetap diberi limpahan kesehatan, rahmat, dan taufik hidayahnya. Selama 30 menit ke depan kita akan membahas tentang berbagai program yang ada pada bidang dakwah Fatayat Kertosono. Untuk Ibu Harir Zumratul Mufidah, Anda kan seorang koordinator bidang dakwah Fatayat Kertosono. Mungkin komunitas ini sudah lama berjalan yang memiliki berbagai macam program. Apalagi pada saat bulan puasa ini banyak sekali program-program muslimat muslimin yang diadakan pada masyarakat sekitar untuk menambah pendekatan diri kita sendiri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai bidang dakwah ini, programnya apa saja Bu untuk dijalankan pada saat bulan Ramadan? Iya, baik. Untuk program yang ada di PAC, Pengurus Anak Cabang Fatayat NU Kertosono, di bulan Ramadan ini ada beberapa kegiatan, yaitu yang pertama adalah Khatmil Quran, yang kedua adalah ziarah muassis NU, yang salah satunya adalah ke makam Mbah Yai Abdul Fattah Jalalain, yang ketiga adalah Tabasam. Tabasam itu adalah bertabur senyum, artinya kita berbagi dengan masyarakat sekitar, termasuk diantaranya adalah anak-anak yatim piatu, duafa, janda, ibu-ibu hamil, dan lain sebagainya. Jadi kita berbagi di situ, berbagi rezeki, berbagi makanan, berbagi seperti itu. Berarti pada masa Tabasum itu kita mendatangi sebuah panti asuhan misalnya? Tidak, kita lebih ke datang ke masyarakat sekitar. Misalkan dari Fatayat NU itu kan ada beberapa ranting. Nah, kalau dari ranting Lawa atau dari ranting mana itu semuanya mencari. Artinya mencari adakah yang orang sakit di sekitar kita, adakah orang ibu hamil di sekitar kita, anak-anak yatim di sekitar kita. Jadi yang ada di sekitar kita terlebih dahulu. Gitu. Jadi yang ada di sekitar kita datangi ke rumahnya untuk diberikan yang seperti itu. Baik Pak. Untuk programnya sendiri apakah ada seperti pengajian atau dakwah gitu? Iya, kalau pengajian itu ada program kami 1 bulan sekali, di setiap hari Ahad 1 bulan sekali itu pengajiannya. Jadi dari ranting ke ranting bergantian, saling bergantian. Saling bergantian. Ya. Berarti tidak hanya satu ranting saja. Tidak. Lalu untuk komunitas ini apakah sudah lama berjalan? Sejak mulai kapan Bu? Maksudnya berdirinya itu tidak kurang tahu. Biasanya proses pelaksanaan programnya itu dimulai dari mana dulu? Mungkin untuk yang ziarah muassis, lalu Tabasum itu tersebut, pengajian itu dimulai dari mana dulu? Awalnya kita mulai dengan ziarah muassis terlebih dahulu. Ziarah muassis terlebih dahulu di awal puasa kita melaksanakan ziarah ke muassis-muassis. Setelah itu hari puasa yang pertama kita sudah mulai khatmil Quran tiap harinya secara online gitu.
Bu. Terus untuk seminggu yang akan datang, maka program kita yang ketiga yaitu Tabasam akan kami laksanakan. Mulai dari mungkin diawali dengan anak yatim terlebih dahulu, maka ada beberapa anak yatim nanti kita kasih peralatan sekolah, kita kasih untuk buka puasanya seperti itu. Nanti ada beberapa janda-janda juga kita kasih, ada ibu hamil juga akan menjadi masuk dalam program kita. Tahap ya berarti Bu. Ya, Mulai bertahap. dari urutan program yang pertama tadi berziarah, lalu untuk pengajiannya, dan kemudian bertabasum. Baik, untuk ini pelaksanaannya program ini apakah hanya sampai puasa saja? Apa selain hari puasa juga ada? Kalau selain puasa kita ada, tapi kalau Tabasam itu khusus untuk bulan puasa. Tapi kalau misalkan santunan anak yatim pasti ada kita di bulan-bulan itu, kan ada program tahunan dari pengurus anak cabang itu, sudah ada program tahunan, jadi nanti tinggal ini aja, jadi nggak fokus di bulan puasa saja. Oh, lalu untuk yang program di luar bulan puasa itu apa saja Bu? Kalau di luar bulan puasa di Fatayat NU Kertosono ya ada di Baiyah Kubro, ada di Baiyah, yang kalau di Baiyah Kubro itu dilaksanakan dari ranting ke ranting, dari ada 18 ranting itu saling bergantian. Ada juga dari sekabupaten Nganjuk. Oh, Ada yang di Baiyah Kubro sekabupaten Nganjuk. Jadi di situ meliputi ada di Ngluyu, ada di Bagor, kita juga melaksanakan itu yang program bulanan. mendatangi tempat apa bertempat di satu tempat Bu? Bertempat di masjid-masjid. Oh, di masjid seperti itu. terdekat. Ya. Iya. Berarti di Baiyah Kubro itu bukan hanya satu saja ya Bu ya? Ya. Ada yang Lalu untuk menjalani program selama ini, apakah ada kendala atau masalah yang Ibu alami, apalagi Ibu sebagai koordinator ya? Jadi semisal ada masalah atau problem, karena setiap program kan tidak selalu berjalan mulus. Nah, itu sebagai Ibu koordinator, bagaimana cara Ibu menyelesaikannya? Lalu biasanya problemnya itu apa saja gitu? Biasanya kalau problem pasti ada. Ya. Kalau kita biasanya bulan puasa seperti ini, untuk Tabasam biasanya itu kan kita terkadang masih ada yang ketinggalan. Artinya misalkan anak yatim ada 10, ternyata masih kurang 1. Nah, nanti kita susulkan kalau biasanya seperti itu. Kalau dari Fatayat NU sendiri alhamdulillah kita kompak dalam menjalankan program-program. Jadi ya alhamdulillah semua program akan berjalan dengan lancar. Cuman yaitu terkadang kendala kami adalah mungkin salah satu ada yang terlewat dan kita harus susulkan kembali untuk supaya lebih merata begitu. Biasanya untuk program kegiatan ini itu hanya dijalankan anak cabang ranting, apa pusatnya juga menjalankan Bu? Semuanya menjalankan, mulai dari ranting sampai pusat semua menjalankan, karena semua harus mengikuti Tabasam di bulan puasa itu. Tidak terkecuali berarti Bu ya? Tidak terkecuali. Biasanya di kantor pusatnya atau yang Fatayat pusatnya di NU, itu kegiatannya apa sama dengan anak cabang ini atau berbeda? Oh, tidak sama. Artinya kita punya program yang sama tapi dengan sasaran yang berbeda. Gitu. Jadi kalau kita sudah tercatat di anak cabang, maka yang dari pengurus cabangnya cari sasaran yang lain gitu. Biasanya di pusat itu sasarannya untuk kemana? Kan tadi yang
dari anak cabang kan untuk anak-anak yang kurang mampu atau mungkin ibu-ibu yang melahirkan atau hamil atau orang tua. Itu kalau di pusat ke mana arahnya? Sama saja, cuman kalau di PAC-nya pengurus anak cabangnya biasanya bertempatnya di Masjid Raudhoh, ya, di Masjid Raudhoh Kertosono situ, dengan mungkin dari ranting diambil berapa, menyetorkan berapa anak yatim, kan ada 18 ranting gitu. Berarti berbeda dengan pusat ya, Bu ya? Beda dengan pusat. Kalau yang pusat itu ngambil dari ranting, kalau kita langsung terjun ke ranting masing-masing. Misalkan ranting Ngelawak, maka yang sasaran saya adalah masyarakat yang ada di Ngelawak gitu. Cukup untuk menyenangkan apa bagaimana, Bu? Cukup menyenangkan ketika kita bisa berbagi dengan yang lain. Karena berbagi itu merupakan sebuah kebaikan Ya, yang semua orang itu terkadang memang harus melakukannya. betul. Apalagi di bulan puasa seperti ini ya, Bu ya. Ya, Dengan kita berbuat baik, maka akan pahala kita juga bertambah seiring berjalannya waktu. Kalau di bulan puasa kan pahalanya berlipat-lipat ganda. betul. Ditambah berbuat kebaikan jadi tambah berlipat-lipat lagi. Gitu ya, Bu ya. Ya. Untuk pelaksanaannya ini berarti hanya ada di bulan puasa saja yang Ya. tabasum. Tabasam ada di bulan puasa saja. Oke. Puasa saja. Kalau di luar puasa ada dibak, apanya ada dibak saja, Bu? Selain dibak mungkin Ya, di Pak Yakubro itu aja, lebih ke situ. hanya itu saja. Tapi di dalam dibaya itu ada bermacam-macam. Artinya di dalam rangkaian dibaya itu ada daurah fikih. Jadi ada pengajian daurah fikih yang dipimpin langsung oleh Ibu Nyai Juwariah. Ya, dari Ibu Nyai Juwariah MPD itu. Jadi beliau selalu mengisi dalam acara dibaiyah setiap bulannya, setiap acara yang diadakan oleh PAC Fatayat Kertosono dengan berbagai Macam pembahasan. pembahasan. Pada saat dibaya itu membaca sholawat bukan toh, Bu? Ya, Baca sholawat. dibaiyah. Lalu nanti di tengah ada selingan pengajian gitu, Bu. Ya, awalnya. Jadi Awal. pengajian itu ada di awal sebelum kita melaksanakan sholawat dibaiyah. Gitu. Sebelum kita dibaiyah ada pengajian terlebih dahulu untuk mengisi keilmuan semua Fatayat NU Kertosono. Jadi kita juga bisa dibaiyah, kita juga bisa bersalawat bareng-bareng, kita juga bisa menimba ilmu dari Ibu Nyai Juwariah gitu. Ya, baik. Untuk programnya dari anak cabang Fatayat Kertosono, pemirsa, ada yang hanya ada di bulan puasa, itu hanya ada Tabasam, tabasam, lalu ada tausiah ataupun pengajian, dan juga ziarah ada muassis, ziarah muassis. muassis. Untuk selain di Iya. bulan Ramadan, pengurus anak cabang Fatayat Kertosono memiliki program seperti Dibaiyah Kubro, yang dimana saat itu jemaah pada membaca sholawat dan juga diselingi ada pengajian di awalnya gitu ya, Bu ya. Biasanya kalau sewaktu melaksanakan program itu sulitnya ada di mana, bukan? Ada mudah, ada kesulitan, ada kemudahan. Biasanya kesulitannya di mana, Bu? Kalau dibaiyah, Ya, kalau dibaiyah itu biasanya per ranting itu datangnya nggak pasti. Artinya ada yang datang per ranting itu, ada yang datang 10, ada yang datang 7, ada yang datang 5, ada yang datang 14, ada yang datang 20. Jadi untuk menumbuhkan semangat saja sebenarnya untuk acara dibaiyah itu, kalau acaranya sudah berjalan dengan baik, cuman semangat dari
Fatayat yang dari ranting untuk datang ke majelis itu saja yang harus lebih ditumbuhkan gitu. Baik, untuk pada pembahasan kali ini kita memiliki perbincangan yang cukup menarik, tapi pembahasan kita hanya sedikit karena faktor dari bidang dakwah dan program pengurus anak cabang Fatayat Kertosono ini juga terbatas, jadi belum cukup rasanya. Mungkin kita perlu ada pertemuan lagi, Bu. Ya. Tapi sayang waktu membatasi kita. Terima kasih Ibu Harir Zumratul Mufidah. Terima kasih sudah bergabung pada Media Center Podcast Mat 1 Nganjuk. Pemirsa Media Center Man 1 Nganjuk yang dirahmati Allah, saya Afra Putriasila bersama kerabat Media Center Man 1 Nganjuk mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan terima kasih sudah menonton program ini. Mungkin bila saya ada kurang lebihnya dalam perkataan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa pada tahun 1445. Saya Afra Putriasila pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.